Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rela Heria, mahasiswa UT Serang dengan NIM 0580985556. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 filsafat ilmu dengan tema pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Latar belakang, pendidikan merupakan fondasi utama bagi suatu bangsa untuk membangun peradaban, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mencetak generasi penerus yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, sistem pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, ia membutuhkan pilar atau tiang penguat yang kokoh sebagai dasar filosofis dan moral. Tanpa pilar yang kuat, arah pendidikan akan mudah goyah oleh arus perubahan zaman dan kehilangan identitas kulturalnya. Apalagi di era digital ini, perkembangan teknologi telah membuat perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang semula hanya dilakukan secara tatap muka di kelas, kini bisa dilakukan dengan daring melalui berbagai platform digital. Kemudahan akses informasi membuat peserta didik dapat belajar di ruang tanpa batas, kapan saja dan di mana saja. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul juga kelemahan dan tantangan pendidikan di era tersebut. Lalu, apakah nilai-nilai dasar pendidikan kita masih relevan penerapannya? Lalu, bagaimana pilar Ki Hajar Dewantara sebagai pilar pendidikan di Indonesia mampu beradaptasi di era digital dan tetap relevansi sepanjang hayat? Makna pilar dalam pendidikan secara bahasa, pilar adalah tiang penyangga yang menjaga agar sebuah bangunan tetap berdiri kokoh. Dalam konteks pendidikan, pilar berfungsi sebagai pondasi filosofis, konseptual, dan moral yang memperkuat seluruh sistem pendidikan. Mengacu pada UNESCO, terdapat 4 pilar yang menjadi dasar pembangunan pendidikan saat ini maupun yang akan datang, yaitu 1. Learning to know, belajar untuk mengetahui. 2. Learning to do, belajar untuk berkarya. 3. Learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Dan learning to live together, artinya belajar untuk hidup bersama. Keempat pilar tersebut disimpulkan sebagai pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Pilar-pilar Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Indonesia memberikan kita 3 pilar, yaitu yang pertama Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan, yaitu seorang guru harus berada di depan untuk memberikan contoh panutan yang baik dalam tindakan, perilaku, dan etika bagi siswanya, karena pendidik adalah role model bagi anak didiknya. Yang kedua adalah Ingmadio Mangunkarso, di tengah membangun semangat atau ide, yaitu guru aktif berada di tengah siswa, membuka ruang diskusi, membangkitkan motivasi dan ide-ide kreasi mereka, serta mampu menjadi partner belajar siswa. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan dan arahan. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengerti potensi dan bakatnya secara mandiri, mengamati dari belakang, memberikan kepercayaan, dan mampu mengarahkan jika anak didik mulai keluar dari jalan yang benar. Relevansi, tantangan nyata, dan contoh aktual pendidikan Ki Hajar Dewantara di era digital. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo. Relevansinya, guru harus menjadi teladan dalam literasi digital dan etika berkomunikasi di media sosial. Tantangan nyatanya adalah maraknya cyberbullying, hoax, dan blogerisme di kalangan generasi muda yang meniru apa yang mereka lihat di internet. Contoh aktualnya adalah guru secara aktif menunjukkan cara menyaring setiap informasi yang ada di ruang digital kepada setiap siswa dan memberikan contoh etika yang baik bagaimana cara berkomentar saat berdiskusi dan berkomunikasi di grup WhatsApp atau ruang digital lainnya. Yang kedua adalah Ingmadia Mangunkarso. Relevansinya adalah guru memfasilitasi ruang kolaborasi kreatif melalui pembelajaran daring yang interaktif, bukan sekedar memberikan tugas menumpuk. Sedangkan tantangan nyatanya adalah karakter peserta didik yang pasif, mengalami kebosanan dalam pelajaran daring, atau terdistraksi oleh game online saat belajar. Contoh aktualnya yaitu guru merancang proyek kelompok berbasis digital, seperti membuat konten edukatif di TikTok atau infografis menggunakan Canva untuk memicu kreativitas siswa. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Relevansinya, guru memberikan kebebasan, membiarkan siswa mengeksplorasi informasi secara mandiri namun tetap dipantau. Tantangan nyatanya adalah algoritma internet yang bisa menjerumuskan siswa pada konten negatif jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua serta filter yang kuat. Contoh aktualnya yaitu guru berperan sebagai kurator
konten, memberikan rekomendasi platform belajar terpercaya seperti Khan Akademik atau Rumah Belajar, dan mengarahkan potensi setiap siswa. Refleksi menjawab tantangan pendidikan modern dengan warisan Ki Hajar Dewantara. Era digital memberikan tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan, mulai dari masalah cyberbullying, kecanduan gawai, krisis karakter, hingga fenomena kehilangan arah. Disinilah fungsi pilar Ki Hajar Dewantara membawa peranan penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Dengan pilar Ingat Sosung Tulodo, guru dapat menjadi contoh dalam keteladanan moral dan menggunakan teknologi dengan bijak. Melalui Ing Madya Mangunkarso, guru membangun semangat kreasi dan kreatif siswa dengan memanfaatkan teknologi yang ada secara asyik dan menarik. Sementara melalui Tuturi Handayani, guru memberikan kepercayaan agar siswa dapat berkembang sesuai potensinya dan menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi perubahan atau tantangan zaman. Kesimpulan, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dan bersifat timeless atau tidak lekang oleh waktu di era digital, bahkan menjadi solusi terpenting menjadi ketidaksinformasian, teknologi, dan globalisasi yang terus berlangsung. Pilar-pilar ini membuktikan bahwa secanggih apapun teknologi yang kita pakai dalam pendidikan nasional saat ini, teknologi hanyalah sebuah alat. Sedangkan esensi utama pendidikan adalah memanusiakan manusia dengan menyeimbangkan kecanggihan digital dan kelancaran karakter. Dengan menyeimbangkan kecanggihan digital dan keteladanan karakter, kita tidak hanya mampu mencetak generasi yang pintar secara intelektual, tetapi juga berbudaya dan bijaksana. Demikian video ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.